Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu soal ulangan harian matematika mengenai statistika. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya mengenai ulangan harian tentang dimensi 3. Oke, sebelumnya like dan subscribe dulu ya, agar kalian mendapatkan notifikasi soal dan pembahasan mengenai matematika, fisika, dan kimia. Terima kasih. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Pada ulangan matematika, diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa laki-laki 64 dan rata-rata untuk siswa perempuan 56, maka perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah. Oke, dari soal di atas diketahui X gabungan ya, rata-rata gabungannya 58. Kemudian rata-rata yang laki-laki 64, rata-rata yang perempuan 56. Yang ditanyakan perbandingan laki-laki dan perempuan NL dibanding NP. Selanjutnya dengan menggunakan rumus X rata-rata gabungan, NL XL tambah NP XP dibagi NL tambah NP. Masukkan nilai 58 ya, sama dengan NL kali 64 tambah NP kali 56 dibagi NL tambah NP. Setelah itu kali silang, 58 NL tambah 58 NP sama dengan 64 NL tambah 56 NP. Kumpulkan yang NL masing-masing dan NP juga masing-masing. Diperoleh 2 NP sama dengan 6 NL, atau NL per NP sama dengan 2/6 atau sepertiga. Jadi jawabannya 1/3. Lanjut soal nomor 2. Nilai ujian dari 60 siswa diberikan dalam tabel berikut. Nilai ujiannya angka yang bagian atas, yang bagian bawah frekuensi atau banyak siswanya. Kemudian siswa dinyatakan lulus jika nilai ujiannya minimal 0,25 lebih rendah dari nilai rata-rata. Banyak siswa yang lulus adalah. Oke, kita gunakan rumus mencari rata-rata, yaitu X rata-rata sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Sigma FI XI yaitu hasil kali dari 3 kali 3 tambah 4 kali 5 tambah 5 kali 10 tambah 6 kali 16 tambah 7 kali 13 tambah 8 kali 8 tambah 9 kali 5. Ini seperti ini, dibagi dengan frekuensinya, yaitu 3 tambah 5 tambah 10 tambah 16 tambah 13 tambah 8 tambah 5. Diperoleh hasil akhirnya 375/60, disederhanakan menjadi 6,25. Ini nilai rata-rata. Sedangkan batas minimal kelulusan 0,25 lebih rendah. Nah, ini artinya syarat nilai minimal lulus yaitu 6,25 kita kurangi 0,25 sama dengan 6. Nah, banyaknya siswa yang lulus, kita perhatikan data di atas. 6 itu ada 16 orang, kemudian 7, 8, 9. Nah, siswanya kita jumlahkan semua. 16 tambah 13 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 42. Jadi jawabannya E. Lanjut soal nomor 3. Diketahui data sebagai berikut. Ini datanya seperti ini nilai dan frekuensi. Rata-rata dari data pada tabel di samping adalah. Oke, kalau kita menemukan soal seperti ini, mencari rata-rata, rentang nilai ini kita cari nilai tengahnya masing-masing. Ya, nilai tengahnya 25 sampai 29 itu 27. Jadi bisa kita jumlahkan bagi 2. Nah, ini berarti 54 dibagi 2 jadi 27. Selanjutnya dijumlahkan ke bawah ditambah-tambah 5. 32, kemudian tambah 5 37, tambah 5 42, tambah 5 47, tambah 5 52. Nah, yang sebelahnya frekuensi FI kita jumlahkan semua, ya hasilnya jadi 40. Selanjutnya masuk ke rumus rataan, sama seperti sebelumnya untuk tabel ini ya. Frekuensi X rata-rata sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI.
Masukkan nilai, kita kalikan XI dan FI-nya. 2 kali 27 tambah 5 kali 32 tambah 10 kali 37 tambah 12 kali 42 tambah 8 kali 47 tambah 3 kali 52. Nah, dibagi frekuensinya 40. Di hasil akhirnya diperoleh 1620 dibagi 40 sama dengan 40,5. Jadi jawabannya E. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Median dari data yang disajikan berikut adalah. Nah, rumus mediannya ini ya. ME sama dengan TB tambah N per 2 min F per FME kali P. Dari tabel ini, langkah pertama kita jumlahkan dulu frekuensinya. 2 tambah 8 tambah 10 tambah 16 tambah 12 tambah 8 tambah 4 sama dengan 60. Kemudian karena median merupakan nilai tengah, kita ambil separuh dari 60 sama dengan 30. 30 ini kita hitung dari kelas pertama sampai jumlah 30 itu masuk dalam kelas yang keberapa. Nah, kita hitung berarti masuk ke kelas 35 sampai 39. Nah, kita tandai untuk TB ya. TB itu batas bawah atau TB bawahnya. 35 dikurangi 0,5 sama dengan 34,5. Kemudian F frekuensinya, frekuensi sebelum kelas median yang di atasnya 2 tambah 8 tambah 10 sama dengan 20. Setelah itu FME frekuensi kelas mediannya yang kita lingkari itu sama dengan 16. Setelah itu masuk ke rumus 34,5 tambah 30 min 20 per 16 kali 5. Untuk P nya 5 kita kurangkan ya, kelas bawah kurangi kelas atas. Jadi hasilnya 34,5 tambah 50. 50 itu dari 10 kali 5, 50 per 16. Hasilnya 34,5 tambah 3,125 sama dengan 37,625. Jadi jawabannya B. Lanjut soal nomor 5. Modus dari data pada diagram berikut adalah. Kita masuk ke rumus modus. MO sama dengan TB tambah L1 per L1 tambah L2 kali P. Oke, untuk kelas modusnya kita cari frekuensinya paling tinggi, yang paling besar, yaitu ini ya, batang yang warna hijau. Kemudian untuk L1, hasil pengurangan dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Kita kurangkan berarti 18, yaitu 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Setelah itu L2 frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sesudahnya. 18 dikurangi 9 sama dengan 9. Kemudian untuk TB-nya kita perhatikan di ini ya, yang sebelah kiri kita lingkar itu sama dengan 25,5. Sedangkan P-nya hasil pengurangan yang itu ya, lingkaran warna biru sama dengan 5. Oke, setelah itu masuk ke rumus. MO sama dengan 25,5 tambah 6 per 6 tambah 9 kali 5. Hasilnya 25,5 tambah 2. Karena 6 kali 5 30 per 15 2. Jadi hasil akhirnya 27,5. Jadi jawabannya D. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Nilai kuartil atas Q3 dari data yang disajikan adalah. Oke, kita masuk lagi ke rumus Q3. Tambah TB tambah 3 per 4 N min F per F Q3 kali P. Selanjutnya kita jumlahkan frekuensinya. 4 tambah 7 tambah 12 tambah 10 tambah 7 sama dengan 40. Setelah itu mencari letak kelas Q3. Kita pakai hitungan 3 per 4 N. N-nya 40. Jadi 3 per 4 kali 40 sama dengan 30. 30 kita hitung dari kelas pertama.
4 tambah 7 tambah 12 berarti masuk ke kelas 166 sampai 170. Ini berarti letak Q3-nya. Sehingga diperoleh TB sama dengan 166 dikurangi 0,5 sama dengan 165,5. Setelah itu F-nya frekuensi sebelum kelas Q3 kita jumlahkan. 4 tambah 7 tambah 12 sama dengan 23. Kemudian FQ3 frekuensi kelas Q3-nya atau kuartil atasnya sama dengan 10. Kemudian masukkan nilai diperoleh Q3 sama dengan 165,5 tambah 30 min 23 per 10 kali 5 sama dengan 165,5 tambah 3,5 sama dengan 169 dan jawabannya E. Lanjut soal nomor 7. Diberikan sekumpulan data sebagai berikut. 7, 2, 3, 8, 4, 6. Nilai varians data di atas adalah. Oke, data ini kita urutkan dulu karena belum urut. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Setelah itu kita hitung rata-ratanya. X rata-rata sama dengan sigma XI per N. Ini karena data tunggal. Masukkan nilai. Kita jumlahkan semua. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dibagi 6 sama dengan 30 per 6 sama dengan 5. Selanjutnya masuk ke rumus varians sama dengan 1 per N kali sigma XI min X rata-rata kuadrat. Jadi setiap data ini kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya masing-masing. Dan diperoleh varian sama dengan 1 per 6 kali 2 min 5 kuadrat tambah 3 min 5 kuadrat tambah 4 min 5 kuadrat tambah 6 min 5 kuadrat tambah 7 min 5 kuadrat tambah 8 min 5 kuadrat sama dengan 1 per 6 kali 9 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9 diperoleh 28 per 6 sederhanakan menjadi 14 per 3. Jadi jawabannya D. Lanjut soal nomor 8. Simpangan baku dari data 3, 3, 4, 5, 5 adalah. Oke, kita cari dulu rata-ratanya. X rata-rata sama dengan sigma XI per N sama dengan 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 dibagi 5 sama dengan 20 per 5 sama dengan 4. Selanjutnya masuk ke rumus simpangan baku. X kuadrat sama dengan akar 1 per N kali sigma XI min X rata-rata kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai X kuadrat sama dengan 1 per 5 3 min 4 kuadrat tambah 3 min 4 kuadrat tambah 4 min 4 kuadrat tambah 5 min 4 kuadrat tambah 5 min 4 kuadrat sama dengan akar 1 per 5 kali 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan akar 4 per 5. 4-nya keluar akar jadi 2 per akar 5. Dirasionalkan menjadi 2 per 5 akar 5. Jadi jawabannya B. Oke, demikian soal dan pembahasan ulangan harian statistika. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video KAN selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.